Untuk menghadapi Lomnas ini tuh, saya berharap anak-anak tuh bisa fokus ya. Itu yang utama. Fokus tuh artinya ya lomba ya kita hadapi lomba. Jangan mikirin yang lain-lain gitu. Jadi tugasnya Willy yaitu supaya gimana caranya burung itu supaya bisa maksimal lah saat lomba. Dinar nanti yang ikut ke sana itu bisa membuat burung juga sampai ke Willy itu dengan baik gitu sebagai pendamping pelepas lah. Jadi saya harap sih kerjasamanya maksimal ya di Lomnas nanti. Nah untuk yang di kandang ini bantu berdoa rukun, jangan ada yang saling kerjaan juga ngaruh di sini. Kalau misalnya ada yang menggerutu atau ada yang ganjelan lah di rumah, jadi akhirnya di dalam tim itu suasananya nggak enak, itu pengaruh, sangat pengaruh. Karena main merpati itu tidak ada jaminan juara, tidak ada yang bisa menjamin besok saya juara. Apa yang membuat kita bisa menjadi juara, mendekati juara, yaitu dengan cara burungnya disiapkan yang benar-benar fit, baik, timnya harus kerjasama, timnya harus bisa rukun, harus semuanya selaras, sejalan lah. Nah itu baru mudah-mudahan Tuhan ngelihat di atas tuh ya menentukan tidak salah gitu. Karena burung-burung yang akan datang itu semuanya burung siap, ya. Burung bagus. Tapi kenapa juaranya hanya satu, juara satunya? Nah itu Tuhan melihat tuh kesiapan tim. Pertama dari internnya itu harus benar-benar sejalan. Untuk menuju sukses tuh sama aja seperti itu jalannya. Baik di burung, baik di bisnis, baik di rumah tangga. Contohnya kalau di rumah tangga, kalau ada yang ribut, rezeki datang nggak? Nggak akan datang. Itu. Begitu juga di lomba. Kamu mau hoki, mau juara, harus rukun. Bener nggak, Will? Nggak ada ceritanya di rumah tangga ribut dar-der-dor, tapi rezeki datang nggak. Itu kita semua punya prinsip sama lah. Jadi kalau mau menuju sukses, bukan hanya burung yang bagus, bukan seragam yang bagus, bukan kandang yang bagus, tapi mental kita. Mental joki, mental penerbang, mental kru, mental owner juga mesti ada kesiapan gitu di dalam mental. Siap nggak nih untuk menjadi juara? Setelah jadi juara tuh bagaimana ke depannya? Nah itu semua berpengaruh. Saya mempelajari tim-tim yang udah juara itu kenapa sih mereka bisa juara. Saya menelusuri, ternyata mereka udah siap. Baik secara tim sudah kompak, karakter owner, karakter jokinya itu udah memadai. Pada akhirnya mereka diberikan juara oleh Tuhan. Gitu. Kenapa saya selalu bawa-bawa Tuhan? Ya memang di dunia ini tidak ada yang bisa terlepas dari kuasa Tuhan lah. Kita semua kan hanya bisa menjalankan sebatas kita mampu kan. Hasil kan tetap dari atas. Gitu. Sebagai pemimpin juga harus siap. Baik secara mental, baik secara karakter, itu harus benar-benar siap kita untuk menjadi juara. Mudah-mudahan ini kan masih terbuka lebar nih, siapapun bisa juara. Nah mudah-mudahan dengan persiapan kita kali ini kita punya chance lah. Saya nggak bilang kita akan jadi juara, tapi kita punya chance untuk ke sana. Jadi saya harap sih kita keluarga kecil ini masing-masing kita saling kerjasama lah.
saling komunikasi yang biasanya jarang komunikasi, mulai komunikasi. Apa sih kekurangan dari saya ngerawat? Misalnya Willy sebagai pimpinan di kandang, misalnya Agus nih, atau Yoyo atau Kiki, ada yang merasa dikeganjal sama Willy, omongin ketika Willy mau berangkat, saya nitip yang ini ya, ini kamu ngerawatnya kayaknya ini pakai rawatan saya gitu. Seperti itu teh membuat tim tuh jadi harmonis, keterbukaan, kerjasama yang baik, jangan saling di belakang, di depan iya, di belakang beda gitu. Jadi kita hilangkanlah hal seperti itu kalau ingin maju ya, karena buat saya tim ini tuh bukan sekedar tim gitu, ini udah seperti keluarga buat saya. Kita tuh hayu bareng-bareng, kita jangan anggap ini hanya pekerjaan, ini mah hanya ngurus burung. Oh jangan, justru ini tuh sebagai profesi yang menjanjikan. Kenapa menjanjikan? Karena kita harus mendalami hobi kita itu dengan serius supaya hasilnya pun maksimal gitu. Kita harus menganggap tuh bahwa kita tuh dalam berprofesi ini tuh sebagai profesi yang profesional gitu. Jalanin dengan sepenuh hati, karena hasilnya juga buat kalian juga gitu. Karena segala sesuatu itu ada take and give. Kamu memberi yang terbaik, kamu akan menerima yang terbaik. Itu semuanya berlaku untuk semua tim. Ya, mungkin ada masukan dari Willy untuk rekan-rekan tim, bagaimana, apakah ada pembicaraan supaya ada komunikasi lah, atau baik dari yang lain untuk Willy mungkin? Dari saya mau minta doa aja sih, dari doa kalau nggak ya nitip lah yang burung yang ditinggal di sini, rawat dengan yang benar-benar pakai hati lah intinya mah tetap. Nah itu. Jadi meskipun nanti saya tinggal, yang mohon titip benar-benar serius gitu. Jangan sampai teledor lah. Jangan sampai ada kita waktu di luar kota tuh ada hal-hal yang nggak diinginin gitu di kandang. Nah, itu. Ya gitu doang. Ya intinya minta doa aja lah buat keselamatan dari pergi sampai pulang. Ya mudah-mudahan kita juga kan nggak ngarepin juara, tapi ya berusaha lah sebisa mungkin. Nah, saya insya Allah akan menjaga burung yang ditinggalkan oleh joki dan saling membantu, bergotong royong lah, dan akan mendoakan yang pada berangkat pada nasional. Amin. Agus sih. Om Jaka besok fokus di lomba ya. Ya. Untuk kita kemarin lombering kemarin itu kan sebetulnya ada beberapa kekurangan yang harus kita ambal sekarang, jangan sampai terjadi ya. Seperti yang kemarin itu teknisnya kan ada di Om Jaka. Om Jaka persiapannya untuk besok yang selain mental ya, mentalnya seperti apa sebagai leader tim? Ya kalau dilihat tim sekarang mudah-mudahan ya bisa ambil hikmahnya dari kemarin lah di liga di Lomring, di Lomnas Ring ya. Kemarin kan kita banyak kekurangannya, tapi alhamdulillah kan segitu juga kita udah masuk ibaratnya 20 besar. Ya mudah-mudahan di Lomnas besok di utama kita bisa podium. Amin. Amin. Aduh. Terus yang terutama buat tim yang besok berangkat, ya kita jaga kondisi Kesehatan, mental. ya. Apalagi kita besok bukan main-main ke sana gitu kan. Kita harus benar-benar fokus ke burung. Bahkan kita itu ke sana bukan main, tapi untuk adu manuk lah gitu. Saya sih percaya Willy udah lebih dewasa lah. Dia lebih matang, saya lihat dari semenjak saya kenal Willy 2020 sama sekarang jauh berbeda. Jauh.
Dulu Royal lebih dewasa. enggak, justru dulu apa ya, masih polos lah, dulu masih polos. Dulu udah bisa gebar. Udah. Cuman masih belum seperti sekarang. Nah, ketika keluar dari Royal, dia kan ke tim lain tuh. Iya, iya. Mungkin di situ dia belajar banyak. Nah, ketika gabung lagi sama saya, Iya. beda. Oh, ilmu ya. Jadi udah lebih mateng lah. Jadi saya bersyukur nih sama tim lain yang udah Yang udah mendidik. ngematengin Willy. Karena jauh sekali dari 2020 sama sekarang jauh. Jauh ya. Mungkin 75% bedanya. Wah, mantap. Jauh. Saya itu malah nggak tahu karena saya belum lihat. Dulu mah agak bubudakeun lah. Udah. Sekarang udah lebih dewasa. Lebih dewasa. Ya. Will, gimana Will? Tanggapannya Will? Pasti kan nikah. Bener gak Will? Pengalaman di luar membawa sesuatu. Iya, bener lah. Pengalaman itu kan paling berharga lah. Ya. Nggak bisa dibeli ataupun kayak gimana. Jadi setiap kejadian yang bikin gak enak, ya kita kan belajar dari situlah. Semua juga pasti belajar, bukan saya doang. Itu jadi pengalaman pahit itu ya bukan kita buat disesali, tapi buat dipelajari. Jadi dari mana letak kesalahannya ya kita perbaiki step by step lah itu kan. Jadi saya juga terima kasih buat ya orang-orang yang udah ngedampingin gitu, dari mungkin dari Om Eko yang dulu udah kenalin saya ke Royal Sakura, yang udah bawa saya juga, yang udah yang ngajarin hal-hal yang belum saya ketahui jadi tahu gitu. Terus dari tim-tim yang lain, dari tim ya Putra Tunggal gitu, dari tim BPS, dari MJR, ya dari tim-tim yang saya pernah itu juga, ya saya dapat pengalaman yang lebih berharga lah. Jadi ya meskipun sampai sekarang juga saya masih belajar gitu, masih belum puas lah, maksudnya belum ada kata puas, soalnya ya susah, merpati itu kan semakin kesini makin berkembang, jadi intinya jangan pernah ngerasa puas sih. Billy sayang nggak sama si bos? Waduh, kalau masalah sayang ya sayang lah. Maksudnya kan kita juga bukan karena kerja doang gitu kan, istilahnya kita difasilitasi gitu kan, dianggap kayak keluarga sendiri gitu. Apalagi kan ya si bos sendiri orangnya kalau udah percaya kan percayalah. Nah, jadi bagaimana kita yang menjaga kepercayaan itu sih. Yang lainnya, Dinar kan ngomong gak tadi? Dinar. Tanggapan Dinar Royal Sakura sama tim lain siapa? Yang dirasain Royal Sakura? Dinar ini paling banyak diragukan oleh orang lain. Wah, Tapi saya percaya, kenapa? Karena Willy bilang harus dipercaya. betul. Kalau nggak dicoba nggak akan pernah bisa ada kesempatan. Soalnya Dinar itu setiap kali saya bertamu ke tim lain, selalu nanyanya Dinar gimana di sana? Dinar. Jadi mereka seperti yang tidak percaya ke Dinar. Tapi saya melihat anak ini bisa. Jadi saya beberapa kali juga banyak tim lain menawarkan, udah kalau mau joki dampingi Willy, ada nih joki saya bagus. Tapi saya dalam hati saya percaya sama tim yang ada gitu. Saya nggak mau nyari yang lain dulu. Saya pengen yang ada itu berkembang maksimal. Mungkin dari Dinar ada tanggapan bagaimana keraguan orang? Gimana? Masih ada ganjelan tuh main Japati? Kalau ganjelan nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Tapi mau untuk ada apa namanya? Ada rasa kepercayaan diri nggak? Seberapa banyak gitu kepercayaan dirinya sekarang udah masih tetap di situ? Karena sebetulnya pertanyaan orang itu Dinar dilakukan karena sebetulnya masalahnya kepercayaan diri. Kalau untuk burung pasti bisa, gober bisa. Cuma yang paling masalahnya kepercayaan diri karena pengalaman. Nah, menurut Dinar gimana, betul nggak itu? Ada malu-malu apa gimana? Malu-malu nggak ada sih. Nggak ada. Cuek aja. Mungkin kesempatan aja yang belum dari Dinar ya. Ya, penting mah orang lain mau ngomong apa juga, yang penting kita bisa ngebuktiin. Nah, ketika Itu mantap. PND juara. Ya. Intinya Intinya mah itu aja lah. Balik lagi Ki. gini. Hasil ya, Dinar ya. Yang penting mah hasil ya. Suara Iki. Seberapa sulit
Iki rawat burung-burung di Royal seberapa sulit? Sulit gak sih? Enggak sih sebenarnya. Bikin Korea. Ulangi, seberapa apa ada kendala dengan teman partner dengan Agus atau ini ada kendala nggak? Seberapa sulit? Berapa sulit tuh? Oh ini burungnya banyak atau apa segala macam, seberapa sulit? Ya sih kalau sulit mah enggak kan di kerjanya bersama bareng gitu. Sudah terbiasa. Ini kalau mulai putus-putus ya. Memang Iki itu karakternya itu saya lihat ya. Slow ya. Jadi dia kerja itu nggak mikirin orang lain dulu. Yang penting dia kerjain dulu. Saya lihat sih dia nggak hitungan. Jadi kerja sesuai apa yang dia ditugasin sama Willy, dia kerjain. Jadi nggak banyak ngomong lagi. Tapi semua ke handle gitu. Nah itu saya sukanya gitu. Itu tepuk tangan untuk Kiki. Dia dari si bos langsung. Nggak, bener. Saya ngelihat Kiki bisa berpartner sama Yoyo, sama Agus. Jadi Sama siapa aja dia bisa ngebawa diri, bener nggak? Yuk. Jadi orangnya teh nggak banyak ngomong, banyak kerja. Jadi juga membawa dampak positif lah untuk tim lah. Yang tadinya kan tim saya tuh ganti-ganti terus, bongkar pasang untuk yang kandangnya tuh karena terlalu banyak di intern tuh. Nah untuk yang sekarang saya merasa beda gitu. Ada seperti ini kayaknya udah pas nih itu. Bukan. Ki, jawab Ki. Bisa Ki. Betah nggak di Royal? Pegang lama pegang ini. Ki, betah di Royal. Alhamdulillah betah sih. Apa yang bikin betah? Kayaknya kekompakan, kerjasamanya. Gue sayang nggak sama ini. Suara tuh yuk, biar ditonton. Yuk, betah nggak? Apa kata-kata sama tim Merpati kan Yoyo di ocehan ya maksimal. Sama tim Merpati gimana kesan-kesannya teman-teman Merpati baik ya? Atau gimana kerjasamanya? Pada baik sih teman-teman di Merpati. Paling baik ya? dia. Banyak semuanya. Banyak semua baik. Tapi si Yoyo teh di tim teh misalnya dia itu kayak dinamo. Kalau nggak ada Yoyo nggak jalan. Sekarang Om Cepna kalau mau ke Tasik nggak ada Yoyo mau bisa. Iya benar. Mau bisa sob. Jadi Yoyo itu di balik layar, tapi perannya penting. Tuh Yoyo ya Om Cepna mau bisa ke Tasik. Yoyo, berarti Yoyo harus yakin. Bisa ke Merpati, bisa ke Ocehan. Si bos itu perhatikan gitu, merhatiin sampai sedetail itu si bos itu tahu. Meskipun baru sekarang ngomong, jadi buat Agus, Yoyo semua juga jangan merasa bos yang perhatiin, bos perhatiin sampai ke mentalnya merhatiin. Terus betah di Royal tuh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang bikin betah? Ya kompak. Udah baik lah. Benar. Asli ya. Benar. Kemarin saya dengar ngomel-ngomel di Etong. Din, Dinar ya, Din. Ada kesempatan nih buat ngomong bicara depan tim juga. Ada kendala nggak selama di Royal dari pertama kan ini Dinar kan di B ya, burung-burung di B itu kan sebetulnya mah di tangan Dinar ini bos. Sebetulnya mah kalau ini burung B mau rusak bos. Kalau mau bener jadi untuk ke A ini, Dinar sebenarnya punya fungsi juga. Iya. Ada fungsi kuat juga karena kita ternak punya indukan bagus, di ternak indukan udah jadi berbulan-bulan udah latih salah, ada rusak. Nih, Dinar ada konsep nggak untuk melatih B? Jadi Dinar kan fokus di B kan, melatih tinggi ya. Di Royal kemarin gitu. Ya. Nah, ada strategi khusus nggak? Saya pengen tahu konsepnya, punya konsep nggak untuk treatment latihan ini? Coba pengen tahu. Apa ya konsepnya, yang penting mah teliti aja sih, teliti. Ini dari cara ngurusnya, dari cara di lapang. Sebenarnya jangan asal lah. Kalau dari peak dari nol sampai jadinya, jadi gitulah.
Royal ada yang udah mau siap ke A nggak sih? Ada. Ada. Selain pendek gitu, Ada yang lainnya juga ada. siap ke A. Cuman belum matang. Oh, gitu. Usia udah cukup tadi. Lumayan lah, lumayan. 30 menit. Kalau Dinar tuh ini apa? Ingat daya ingetnya. Betul. Jadi indukan, saya kalau nanya indukan, anakan. Yang lupa itu, Dinar, oh iya anak anu gitu ya, Pak? Ya, jadi rencana ke depan sih memang Dinar tuh pegang indukan. Bukan ya? Rencana ke depan itu. Cuman kan masih diolah lagi ya, masih kita pasang-pasangin. Selain ke depan dia jadi pendamping joki, juga akan menjadi yang ngurus indukan gitu. Karena nanti kandang kan nanti disatuin tuh di sana, satu player itu satu. Nah saya rasa cukup 4 orang tuh. Nah Dinar di sini Fokus dia di itu kan ya. fokus indukan, Ya, apa, produksi produksi. ikan ya. Iya, karena dia inget gitu. Oh ini anaknya ini, walaupun nggak ngelihat catatan gitu. Ya bener nggak? Oh, Iya. Dari megang burung lo anak ini gitu. dia inget gitu burung yang, iya itu. Jadi memang fokus intinya mah, fokus dari dulunya. Banyak ingatan. Panjang ingatan. Lumayan. Ya selamat ya untuk PMTI akan menggelar anniversary yang ke-11 tahun. Semoga PMTI itu menjadi wadah untuk para penghobi merpati, khususnya merpati kolong meja ya, biar difasilitasi terus oleh PMTI, karena tanpa PMTI kemungkinan hobi merpati itu tidak akan bisa berkembang seperti sekarang. Dampak-dampaknya juga sangat luas, baik untuk UMKM, baik untuk para pedagang-pedagang besar juga, penghobi besar, penghobi kecil, semua kena dampaknya. Dengan kemajuan PMTI, semua juga ikut ekonomi bergerak di situ. Saya merasa ini akan semakin maju gitu. Apalagi kemarin sempat dipegang oleh Pak Haji Rahmat, dan saya berterima kasih beliau sudah bisa membuat PMTI itu menjadi lebih besar dan lebih baik sampai saat ini, baik dalam bidang lomba maupun dalam organisasinya. Semuanya saya lihat sih udah cukup baik sekali ya, tinggal nanti diteruskan oleh orang yang tepat gitu. Ya saya ucapkan selamat sekali lagi untuk PMTI, maju terus, sukses, dan saya doakan supaya hobi ini bisa menjadi rezeki untuk banyak orang. Terima kasih. Sebelum kita berangkat ke Lomnas besok di kelas utama, kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Tuhan kita semua. Ya mudah-mudahan kita diberi kelancaran, kemudahan, kesehatan, dan dipermudah segalanya lah, intinya gitu. Obat-obat cedera atau yang nggak Udah diinginkan udah aman sih. Dari perlengkapan semua sudah siap, insya Allah. Akomodasi semua udah beres. Besok Akomodasi udah beres, aman. jangan lupa makan. Jangan lupa makan. Pertama Terus.